Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa kembali. Di video kali ini yang akan saya bahas adalah klasifikasi dari anak tunarungu atau tuli. Jadi untuk yang kemarin kita sudah bahas tentang definisi klasifikasi, ya kan? Terus sekarang yang akan kita bahas adalah karakteristik. Jadi karakteristik pada anak tunarungu. Yang pertama adalah ketunarunguan atau karakteristik itu menurut telepon pada dan Samuel, ya, ketunarunguan atau berdampak, ya, dari dapat terlihat dari simptom-simptomnya seperti contohnya yang pertama adalah ketidakmampuan memusatkan perhatian. Jadi anak tunarungu itu dapat dari itu tadi. Jadi dia tidak dapat memusatkan perhatian, seperti yang kita bahas di kemarin di klasifikasi, ya. Jadi tidak dapat memusatkan perhatian. Yang kedua adalah kegagalan merespon apabila diajak berbicara, ya. Jadi tentu kalau tunarungu itu pasti tidak dapat merespon ketika diajak bicara, kecuali menggunakan bahasa isyarat, karena dia tidak mendengar. Selanjutnya terlambat bicara atau terlambat bicara. Jadi anak tunarungu itu dalam berbicara itu terlambat. Jadi karena memang dia tidak dapat mendengar, jadi dia terlambat dalam berbicara. Bahkan kalau tuli yang tidak mendengar sama sekali, dia tidak dapat mendengar. Selanjutnya adalah melakukan kesalahan artikulasi. Jadi mengalami keterbelakangan di sekolah. Ini mengalami keterbelakangan di sekolah. Jadi ya tidak dapat itu tadi berkomunikasi dengan teman-temannya. Selanjutnya adalah dalam kegiatan sekolah. Nah, ini ketika di sekolah ini penting memperhatikan gejala-gejala berikut.
Ini ketika di sekolah jadi penting kalau kita sebagai orang tua atau guru penting memperhatikan gejala berikut. Yang pertama adalah reaksi terlambat dalam menerima informasi. Nah, ini reaksinya terlambat dalam menerima informasi. Yang selanjutnya adalah melihat siswa lain untuk mengikuti apa yang dilakukan. Jadi kalau mereka mendengar instruksi dia tidak tahu. Jadi mereka hanya bisa mengikuti dari siswa lain. Selanjutnya adalah secara konstan mereka meminta meminta orang lain untuk mengulangi apa yang dibicarakan, apa yang diperintahkan. Selanjutnya kadang mampu mendengar dan kadang tidak mampu mendengar. Nah, ini kalau yang kadang-kadang mampu mendengar, kadang-kadang tidak mampu mendengar kayak pijat yang ada di upin-ipin. Kadang dia bisa bicara, kadang tidak. Mungkin ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sering salah dalam dalam interaksi pada saat dalam menerima informasi. Seperti itu. Selanjutnya adalah tidak mampu menerima instruksi dari sumber. Nah, tidak mampu menerima instruksi dari sumber-sumber. Selanjutnya memiliki kecenderungan melamun. Memiliki kecenderungan melamun. Jadi kan karena dia tidak mampu mendengar ya. Dia tidak jadi merasa bahwa dirinya itu sendiri ya. Tidak ada yang diajak bicara. Jadi merasa dunia itu sunyi. Jadi dia cenderung melamun. Karena membuat komentar yang tidak sesuai, Jadi kalau ia sedang diterangkan, dia sedang dijelaskan, itu dia bertanya atau dia berkomentar itu tidak sesuai dengan yang kita bicarakan. Nah, itu jadinya perkembangan bahasa terlambat. Nah, perkembangan bahasa terlambat. Nah, jelas ini. Selanjutnya sulit mengulangi atau sulit mengulangi kata lagi. Nah, sulit mengulangi kata. Nah, jadi kalau dia itu diajak bicara, nah itu dia sulit untuk mengulangi lagi. Selanjutnya membuat kesalahan dalam berbicara. Nah, membuat kesalahan dalam berbicara ini misalnya kalau
berbicara itu huruf-hurufnya sering dikurangi, atau ya itu dia salah dalam berbicara. Selanjutnya bingung dengan kata yang bunyinya hampir sama. Nah ini kalau ada kata yang bunyinya hampir sama itu dia bingung. Misalnya kayak apa ya hampir sama itu ya, kayak benang, terus apa ya yang akhirnya sama, benang, terus apa ya, itulah pokoknya. Jadi kalau ada kata-kata yang hampir sama itu dia bingung, dia sulit untuk membedakan. Selanjutnya melihat wajah pembicara dari jarak dekat. Nah ini melihat wajah pembicara itu dari jarak dekat. Nah ya jadi berusaha untuk membaca bibir. Selanjutnya menunjukkan ketergantungan ketika diajak bicara. Nah, selanjutnya mengeluhkan adanya suara bising di telinganya. Nah, ini dia mengeluhkan ada suara bising di telinganya. Selanjutnya memegang kepala yang aneh ketika diajak bicara. Dan selanjutnya terganggu dalam pelajaran yang banyak membutuhkan pembicaraan. Jadi kalau gurunya itu menerangkan, gurunya itu banyak bicara, itu dia cenderung dia tidak suka, dia bingung. Selanjutnya sering mengalami batuk atau pilek. Nah selanjutnya prestasi lebih rendah. Nah ini prestasinya dia lebih rendah dari kemampuannya. Jadi prestasi dia itu lebih rendah dari kemampuan yang ia miliki. Nah selanjutnya suka menarik diri. Jadi dia suka menarik diri dengan teman-temannya. Dan selanjutnya memiliki masalah pada teman-temannya. Nah, ini dia memiliki masalah kepada teman-temannya. Mungkin ya yang terutama pada kaitan dengan komunikasi ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Yang sedikit ini yang saya sampaikan. Saya doakan teman-teman semoga tetap sehat, tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur. Karena dalam kita dapat bersyukur pasti nikmat Allah akan didapat yang lebih banyak. Jangan sampai kita dapat azab
dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.